Ya, 2021 tahun yang penuh harapan seiring dengan upaya vaksinasi untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Meski demikian, sejumlah lembaga dunia ini telah memprediksi bahwa dampak pandemi tidak akan sepenuhnya berakhir di tahun ini. Dan dalam rilis terbaru Bank Dunia disebutkan bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia akan rebound namun hanya tumbuh terbatas. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak bersama dalam pertumbuhan ekonomi terhalang pandemi. Nah, dalam rilis terbaru dari Bank Dunia pada Januari 2021 yang bertajuk Global Economic Prospect, lembaga ini memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2021 ini akan berada di angka 4%. Dan pertumbuhan ini didukung dengan keyakinan dari konsumsi dan juga pemulihan ekonomi yang tergambar dari konsumsi dan juga perdagangan yang sudah mulai pulih didukung dengan rencana adanya vaksinasi massal. Meski tumbuh positif, namun sebetulnya untuk proyeksi ini juga masih di bawah prediksi pra-pandemi yang berada di kisaran 5%. Nah, sementara kalau kita lihat di tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi dunia ini diprediksi akan tumbuh negatif yaitu di kisaran minus 0,43%. Ini ramalan yang cukup buruk karena memang diwarnai dengan suasana suram akibat pandemi COVID-19 di sepanjang tahun lalu. Di tahun 2022 alias di tahun depan, pertumbuhannya pun diprediksi tidak akan lebih baik ketimbang tahun ini. Tepatnya adalah di angka 3,8%. Ini menarik karena ada pertanyaan nih. Jadi kenapa kok di tahun depan proyeksinya tidak semakin membaik, malah justru berada di tahun ini. Nah, nanti kita akan jawab dan sebelum itu mari kita ulas sejumlah proyeksi untuk dari Bank Dunia untuk emerging market dan juga developing economics ataupun juga negara-negara emerging market dan berkembang. Kita lihat di sini datanya ya. Jadi di mana diprediksi di tahun 2020 ini juga akan tumbuh negatif, yaitu adalah minus 2,6%, kemudian diikuti di tahun 2021 ini akan tumbuh di kisaran 5% rebound, kemudian di tahun 2022 ini juga akan tumbuh sedikit di bawah di tahun 2021 yaitu adalah di 4,2%. Nah, hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi di China yang dinilai telah kembali pulih sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau kita lihat ini secara grafik, kita lihat di sini bahwa memang kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi kalau bar hitam ini adalah menggambarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi ataupun juga maupun juga pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi untuk dunia. Ini adalah yang bar hitam. Kemudian yang berwarna kuning menggambarkan ekonomi negara emerging market dan juga berkembang, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Dan kemudian garis merah ini menandakan ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Di mana memang ekonomi maju biasanya ini pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, Bank Dunia ini menilai bahwa memang masih ada sejumlah tantangan ekonomi yang perlu dihadapi pada tahun ini. Jadi diantaranya adalah perkembangan pandemi COVID-19 di mana per hari ini saja lebih dari 87 juta masyarakat dunia ini telah dinyatakan positif COVID-19 ataupun juga terinfeksi virus ini di mana angka kesembuhan itu telah mencapai angka 48,7 juta. Sementara untuk angka kematian ini telah mencapai 1,88 juta kasus. Dan sementara akhirnya kita ketahui bahwa memang sejumlah negara akhirnya terpaksa kembali melakukan lockdown ataupun juga pembatasan sosial yang lebih ketat untuk mengurangi resiko penularan virus, termasuk adalah Indonesia sendiri, di mana Indonesia kembali menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat untuk Pulau Jawa dan Bali yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari mendatang. Selain itu, Bank Dunia ini juga mencermati perkembangan distribusi vaksin COVID-19, di mana ini juga turut banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi, yang artinya adalah jika ada penundaan atau kendala dalam distribusi vaksin, bisa berdampak jauh kepada tekanan finansial. Apalagi kita ketahui bahwa memang distribusi vaksin ini adalah suatu tantangan yang cukup besar di tahun ini karena dosis vaksin yang terbatas, begitupun juga dengan akses negara berkembang untuk mendapatkan vaksin yang adil dan merata. Karena biasanya vaksin ini didistribusinya tidak begitu banyak, tidak akan cukup untuk semua orang yang ada di seluruh dunia ini, tapi akhirnya keburu habis sama negara-negara maju dan akhirnya negara-negara miskin ataupun juga berkembang akhirnya tidak kedapatan jatah. Sehingga akhirnya pandemi COVID-19 dinilai masih akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi dunia. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini juga membuat utang luar negeri meningkat dan angka kemiskinan pun bertambah besar. Belum lagi data dari Bank Dunia ini juga menunjukkan bahwa 90%
dari negara-negara EMDI tadi mengalami penurunan PDB per kapita, sehingga dinilai ini akhirnya akan mengerek turun konsumsi masyarakat sehingga memberatkan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2022 nantinya. Nah, lantas kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian bagaimana nih dengan prediksi Bank Dunia untuk Indonesia? Kita lihat di sini. Jadi proyeksi Bank Dunia atau World Bank untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun lalu ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang sempat berada di 0% alias stagnan dan kini berada di minus 2,2% meskipun sama seperti prediksi pada September 2020 lalu. Dan di tahun ini Bank Dunia meramalkan bahwa ekonomi Indonesia ini akan tumbuh 4,4% dan di tahun depan ini lebih tinggi dibandingkan di tahun 2021 yaitu adalah 4,8%. Adapun Bank Dunia ini menilai bahwa Indonesia tidak lepas dari sejumlah tantangan yang tadi juga sudah dijelaskan, yaitu adalah terkait dengan penanganan pandemi, pendistribusian vaksin, dan juga peningkatan utang pemerintah akibat penanganan pandemi. Sebagai informasi, di akhir tahun 2020, pemerintah juga menyebutkan ya bahwa defisit anggaran tahun 2020 ini telah mencapai angka 56,3 triliun rupiah atau kisarannya adalah 6,09% dari PDB Indonesia. Nah, kita lihat saran apa saja nih kemudian diberikan oleh Bank Dunia kepada para pembuat kebijakan. Jadi yang pertama, Bank Dunia ini menilai bahwa membatasi penyebaran virus corona ini tetap harus menjadi yang paling utama yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memberikan jaring pengamanan sosial ataupun juga bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Ini artinya terus perlu dilakukan. Selain itu, kunci utama dari pertumbuhan ekonomi di tahun ini juga akan sangat bergantung pada kelancaran distribusi vaksin ataupun juga program vaksinasi massal. Nah, selain itu, seiring dengan krisis yang tampaknya sudah mulai berbalik arah, para pembuat keputusan juga perlu menakar ya keseimbangan antara utang yang besar dengan kebijakan fiskal. Selain itu, pemerintah juga dinyatakan perlu nih fokus pada sektor kesehatan dan juga pendidikan, kemudian juga bidang teknologi dan energi bersih untuk keberlangsungan ekonomi ke depannya. Dan selain itu, pemerintah juga perlu memberikan transparansi terhadap kondisi utang negara.